Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi kita. Sudah memasuki semester 2 ya. Di bab 6 ini kita akan bahas tentang teorema Pitagoras. Ya, di teorema Pitagoras ini kita tidak jauh-jauh nanti bahasan kita tentang segitiga, khususnya segitiga siku-siku. Nah, di sini sudah ada gambar segitiga siku-siku. Jadi komponen yang ada di segitiga siku-siku ini antara lain nanti akan ada yang namanya sisi siku-siku dan sisi miring. Nah, di segitiga ABC ini ya, kita ketahui bahwa di sudut A adalah sudut siku-sikunya ya. Sedangkan sisi yang membentuk sudut siku-siku disebutnya adalah sisi siku-siku, yaitu AB dan AC. Ya, sedangkan sisi di hadapan sudut siku-siku disebutnya adalah sisi miring atau hipotenusa, yaitu sisi BC. Nah, selanjutnya dari segitiga kita namakan segitiga ABC, kalau kita tentukan sisi-sisinya ya, panjang sisinya yaitu A kecil, B kecil dan C kecil ya. A kecil, B kecil dan C kecil adalah konstanta. Jadi bisa kalian masukkan angka berapa saja. Maka jika ABC siku-siku di A berlaku rumus BC kuadrat ya, atau sisi miringnya kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat ya, ditambah jumlah dari sisi siku-sikunya ya. Diperhatikan, BC adalah sisi miring, sedangkan AC dan AB adalah sisi siku-sikunya. Maka rumusnya dari teorema Pitagoras adalah sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Nah, karena di sini tadi kita sudah berikan nama atau berikan panjang sisinya yaitu A kecil, B kecil, dan C kecil, maka bisa kita tuliskan A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Sedangkan B kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. Dan C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, kenapa di sini ada tanda ditambah ada tanda dikurang? Jadi kalau yang dicari adalah sisi miringnya ya, yang atas yang A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat ya, di situ yang dicari adalah sisi miringnya yang ini ya. Nah, maka tandanya ditambah. Sedangkan kalau yang dicari sisi siku-sikunya atau B dan C di sini, maka tandanya adalah dikurang. Sisi miring dikurang dengan sisi siku yang lainnya. Jangan lupa sebelum ditambah atau dikurang, dikuadratkan terlebih dahulu. Seperti itu. Selanjutnya menghitung panjang sisi segitiga siku-siku. Ya, ini contoh soalnya. Jadi misalnya kita punya segitiga ABC, siku-sikunya di A, panjang sisinya 3 dan 4, panjang sisi siku-sikunya, sedangkan yang ditanya adalah sisi miringnya. Nah, diingat lagi ya, sisi miring berarti ditambah atau dikurang. Yang dicari sisi miring berarti pakai rumus yang ditambah. Jadi BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Tinggal kita masukkan angkanya. AB-nya 4 kuadrat ditambah AC kuadrat adalah 3 kuadrat, maka 16 ditambah 9 hasilnya adalah 25. Nah, hati-hati di sini. Jadi 25 belum hasil akhirnya karena di situ masih BC kuadrat, sedangkan sisinya adalah BC. Maka dari BC kuadrat kita cari BC-nya. BC sama dengan tinggal diakarkan. Akar 25. Hasilnya adalah 5. Nah, hasilnya sebenarnya plus minus 5 ya. Jadi bisa min 5 bisa plus 5. Tapi karena di situ panjang sisi maka
diambil yang positif, yaitu positif 5. Nah, selanjutnya soal yang kedua. Masih segitiga siku-siku juga. Di situ kita punya sisinya adalah P, 15, dan 12. Nah, gambar segitiga tidak selalu seperti yang nomor 1 atau seperti contoh yang tadi. Bisa juga segitiga siku-sikunya bentuknya seperti ini, ya. Jadi, yang penting Yang penting ada siku-sikunya ya di salah satu sudutnya. Seperti itu. Jadi kalau seperti ini yang dicari adalah P-nya. Nah, kalian lihat dulu. P itu adalah sisi siku-siku atau sisi miringnya. Ya, P adalah sisi siku-sikunya. Maka kalau yang dicari sisi siku-sikunya, nah rumusnya diapakan? Ditambah atau dikurang? Dikurangi, ya. Jadi sisi miringnya dikurang sisi siku yang lainnya. Jadi P kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurang 12 kuadrat, ya. Atau sama dengan 225 dikurang 144. Hasilnya adalah 81. Jadi P-nya sama dengan akar 81. Hasilnya adalah 9 atau plus minus 9 sebenarnya. Tapi diambil yang positifnya. Ketemu P-nya 9. Soal yang ketiga. Masih sama segitiga siku-siku juga, bedanya di sini segitiganya ada 2. Ya, nggak usah bingung, sama aja ya. Jadi nanti kalian lihat satu-satu segitiganya ya. Di situ diketahui panjang PS 16, panjang RS 25, panjang PQ 34. Yang ditanya adalah QS dan QR. Nah, kita cari satu-satu dulu ya. QS-nya berapa, QR-nya berapa? Kita cari dari QS-nya dulu. Ya, QS. Nah, kalau mau mencari QS, hati-hati ya. Nah, kalian mau pakai yang segitiga yang mana dulu? Atas atau bawah kira-kira? Ya. Nah, kalau kita mau mencari QS, kita pakai segitiga yang bawah dulu. Kenapa tidak segitiga yang atas? Karena kalau segitiga yang atas, ya, di situ QR-nya belum diketahui, ya. Terus QS-nya juga belum diketahui, hanya SR-nya saja yang diketahui gitu. Jadi tidak bisa dicari nanti. Maka kita gunakan segitiga yang bawah ya. Segitiga PQS. Nah, kalau kita tinjau dari segitiga PQS, maka yang dicari QS. QS adalah sisi siku-sikunya. Kalau sisi siku-siku yang dicari, maka rumusnya yang dikurang. QS kuadrat sama dengan PQ kuadrat, sisi miring kuadrat, dikurang PS kuadrat. Berarti kita punya 34 kuadrat dikurangi 16 kuadrat. Atau sama dengan 1156 dikurang 256. Hasilnya adalah 900. Nah, QS-nya berarti akar dari 900. Akar 900 berapa? 30 ya. Jadi ketemu QS-nya adalah 30. Setelah itu kalau sudah mencari QS-nya baru kita cari QR-nya ya. Nah, kita cari QR-nya. Nah, baru nih kalau QR kita bisa gunakan segitiga yang atas, segitiga QRS ya. Dilihat dulu QR itu sisi apa? Ya, sisi siku atau sisi miring. Ya, QR adalah sisi siku, maka rumusnya dikurang juga ya. Jadi QR kuadrat sama dengan QS kuadrat, sisi miring kuadrat dikurang SR kuadrat ya. Jadi 30 kuadrat dikurang 25 kuadrat. 30 dari yang tadi ya yang sudah kita temukan. 900 dikurang 625 ya, hasilnya adalah 275. Berarti QR-nya sama dengan akar 275. Nah, akar 275 itu tidak bisa menjadi bilangan bulat biasa ya. Jadi bisa kita sederhanakan. Jadi 25 dikali 11. Nah, hasilnya 5 akar 11.
Nah, selanjutnya soal yang nomor 4. Nah, ini agak berbeda karena soalnya berbentuk soal cerita. Tapi tenang aja, ya sama saja. Jadi di situ sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 15 km, kemudian ke utara sejauh 8 km. Hitunglah jarak kapal sekarang dari tempat keberangkatan semula. Ya. Jadi kalau ada soal seperti ini kalian harus hafal dulu tentang arah ya. Kalau arah timur itu ke kanan, barat itu ke kiri, utara ke atas, selatan ke bawah ya. Jadi kalau di soal itu ke arah timur sejauh 15 km, maka kalian gambar arahnya ke kanan sejauh 15 km. Setelah itu ke arah utara sejauh 8 km, maka ke atas. Setelah ke kanan dilanjutkan ke atas 8 km. Nah, hati-hati juga menggambarnya. Walaupun kalian tidak menggunakan penggaris, tapi harus mengira-ngira ya. Jadi kalau panjang 15 km dengan 8 km, jelas berbeda ya. Jelas lebih panjang yang 15 km, seperti itu. Nah, kalau sudah gambarnya akan seperti ini, maka yang dicari tinggal kalian tarik garis putus-putus dari titik awal ke titik tujuannya. Nah, seperti ini. Biar memudahkan kita beri nama ya. Nama segitiganya ABC. Ya. Jadi yang kita cari adalah sisi AC-nya, ya, sisi miringnya. Ya, siku-sikunya di B ya. Jadi sisi miring sama dengan rumusnya ditambah ya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, sudah tinggal dimasukkan angkanya saja. Ya, jadi AC kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Hasilnya adalah 225 ditambah 64. Ya. Nah, jadi AC kuadratnya ketemu 289 atau AC-nya ketemu akar 289 sama dengan akar 289 adalah 17. Karena tadi satuannya kilometer, maka 17-nya juga kilometer. Nah, latihannya ada di latihan 2 halaman 9 buku paket Erlangga, silakan dibuka. Nanti kalian kerjakan yang nomor 1, 2, dan 4A ya. 3 nomor ini silakan kalian kerjakan. Ini gampang ya, jadi kalian langsung kerjakan, nanti langsung disalin ke assignment ya. Langsung diupload ke assignment. Nah, selanjutnya kita belajar tentang jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Ya, sebelum ke sana kita akan bahas dulu nanti tentang kebalikan dari teorema Pythagoras ya. Jadi dalam segitiga ABC nanti jika A kecil, B kecil, C kecil adalah sisi di hadapan sudut ABC, maka berlaku ya jika A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, maka ABC siku-sikunya di A. Sedangkan jika B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat, maka ABC siku-siku di B. Dan jika C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka ABC siku-sikunya di C. Nah, di sini gampang sekali ya cara mengingat-ingatnya. Jadi kalau di situnya A kuadrat sama dengan, maka siku-sikunya di sudut A juga ya. Nah, ini sisinya berhadapan dengan sudutnya gitu. Jadi kalau B kuadrat, maka siku-sikunya di B juga ya. Terus kalau C kuadrat, maka siku-sikunya juga di C. Nah, baru selanjutnya kita masuk ke menentukan jenis segitiga ya. Jadi segitiga tidak hanya segitiga siku-siku saja, tapi ada segitiga yang lain, yaitu segitiga lancip dan segitiga tumpul. Nanti ada juga segitiga sembarang, cuman kalian belum belajar di bab ini.
Nanti ada di bab berikutnya. Ya, jadi dalam segitiga ABC dengan panjang sisi A kecil, B kecil, C kecil berlaku ya. Jika A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka ABC adalah segitiga lancip. Ya. Nah, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, maka segitiganya adalah segitiga siku-siku. Sedangkan kalau A kuadrat lebih dari B kuadrat plus C kuadrat, maka segitiganya adalah segitiga tumpul. Ya, gampang sekali mengingat-ingatnya. Kalau kurang dari berarti segitiga lancip. Kalau sama dengan segitiga siku-siku, kalau lebih dari segitiga tumpul. Nah, di sini ABC-nya tidak boleh tertukar, terutama yang A. Jadi, A di sini yang sebelah kiri itu harus sisi yang terpanjang, ya. Jadi A di sini kalian misalkannya adalah sisi yang terpanjang. Misalnya ada segitiga dengan sisi 2, 3, 4. Maka sisi yang terpanjangnya adalah yang 4 gitu ya. Jadi A kuadratnya adalah yang 4 kuadrat ya. Jadi yang sebelah kiri itu harus sisi yang terpanjang. Nah, contoh soalnya biar kalian gak bingung ya. Yang pertama, tunjukkan bahwa segitiga yang berukuran 4 cm, 3 cm, dan 5 cm adalah segitiga siku-siku. Ini suruh membuktikan. Masih ingat ya, tadi segitiga siku-siku maka yang sama dengan ya, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Jadi kita buktikan apakah dia memang benar sama dengan ya. Nah, seperti yang tadi harus kita misalkan sisi terpanjangnya dulu. Berarti dari 4, 3, dan 5 sisi terpanjangnya adalah yang 5. Jadi kita misalkan sisi terpanjangnya adalah A. Maka A-nya sama dengan 5, B-nya 4, C-nya 3. Nah, kalau B dan C boleh kalian bolak-balik. Cuman khusus yang A itu tidak boleh ya, tidak boleh tertukar. Karena A itu harus sisi yang terpanjangnya. Oke, tinggal kita bandingkan ya, A kuadrat dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, apakah sama dengan ya? Jadi A kuadrat itu adalah 5 kuadrat, sedangkan B kuadrat plus C kuadrat adalah 4 kuadrat plus 3 kuadrat. Jadi 5 kuadrat sama dengan 25, 4 kuadrat plus 3 kuadrat adalah 25 juga, maka tandanya sama dengan. Nah, kalau sama dengan berarti kesimpulannya dia segitiga siku-siku. Ya, selanjutnya soal yang kedua. Suatu segitiga berukuran 7 cm, 9 cm, dan 10 cm. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? Nah, sama seperti yang tadi. Misalkan sisi terpanjangnya dulu, yaitu A. Maka A-nya adalah yang 10, B-nya 7, C-nya 9. Kita bandingkan A kuadrat dengan B kuadrat plus C kuadrat. A kuadratnya berarti 10 kuadrat, B kuadrat plus C kuadrat adalah 7 kuadrat plus 9 kuadrat. Itu 9 ya angkanya, bukan 4. Jadi 100 sama 100 kita bandingkan dengan 130. Nah, berarti tandanya kurang dari 100 kurang dari 130. Maka kesimpulannya adalah segitiga lancip karena kurang dari. Nah, latihan soalnya ada di latihan 3 halaman 17 buku paket Erlangga. Nomornya cukup kerjakan nomor 1 yang B, D, dan E. Ya. Nah, silakan kerjakan di buku latihannya, terus nanti diupload ke assignment ya, hari ini juga. Ya, sekian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa tugasnya langsung kita dikerjakan, nanti pertemuan depan kita bahas ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan ya, jangan kemana-mana kalau tidak perlu, tidak penting. Tetap kalau memang
butuh untuk keluar-keluar ya, ada yang urgent, maka silakan patuhi protokol kesehatan. Sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.